Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, lumayan lama juga ya dari gua unboxing si Master sampai akhirnya gua mereview dan playtest dan mereview sepatu ini. Seingat gua sih udah 2 bulan lebih sedikit. Ya, kira-kira 2 bulan lebih sedikit lah ya. Kenapa lama? Karena memang gua melakukan beberapa kali tes gitu ya untuk sepatu ini. Tadinya sih gua kepengen lebih dari 5 kali tes supaya gue pengen tahu nih sepatu Ortus harga 1 juta lebih ya kan, special edition sih, full kangaroo leather sih, cuman durability-nya gimana gitu ya kan. Mungkin gue yakin juga banyak dari kalian yang tertarik juga nih pengen tahu durability si sepatu ini, cuman kayaknya nggak bisa terlalu banyak tesnya, walaupun sebenarnya gue udah nyiapin satu konten lagi ya kan untuk sepatu ini. Tapi ya kita lihat lah ya, sempat gak gue nanti ngomongin durability untuk sepatu ini. Nah, jadi sebelum kita ke menu utama ya kan, seperti biasa gue bakal ngebahas mengenai fitting sepatu ini dulu, terus membahas durability, baru nanti ke pengalaman gue ketika pakai sepatu ini. Sepatu ini sendiri gue pakai udah 3 kali. Yang pertama gue pakai di mini soccer lapangan sintetis, yang kedua gue pakai di lapangan sintetis tapi yang besar, ukuran normal, dan yang ketiga gue pakai playtest ya, free kickan gitu ya, seperti biasa di lapangan dekat rumah, lapangan rumput asli gitu. Jadi 2 jenis lapangan udah gue cobain, cuman yang belum gue cobain adalah main di lapangan yang becek gitu ya, atau basah lah gitu. Belum gue pakai si sepatu ini. Mungkin kalau ada waktu juga boleh lah ya untuk sekedar membahas mengenai durability. Oke, kita ke fitting. Sepatu ini sendiri gua pakai ya dengan berbagai dengan dua tiga macam lah ya. Yang pertama gua pakai kaos kakinya Ultra Sox yang tebel. Terus gue tuker insole, pakai insolnya X17. Terus gue pakai kaos kaki Ultra Sox juga, tapi tetap pakai insole bawaannya yang si orange ini. Dan yang terakhir gue pakai kaos kaki di game lapangan bola itu gue pakai kaos kaki Ultra Sox juga ya kayaknya. Oke, berarti semua pakai Ultra Sox sih, karena ya apparently nyaman gitu, pas gitu pakai kaos kaki Ultra Sox. Mau ganti insole nggak ganti insole, ini pas dipakai di kaki gue. Jadi gue pakai size 43 seperti biasa. Kalau gue pakai si Ortus gue selalu pakai size 43 dan cocok untuk pakai si Ultra Sox. Pemakaian pertama pun nggak ada kendala, langsung enak, langsung nyetel gitu ya. Oke lah gitu ya, nggak banyak kendala lah untuk di sepatu ini. Catatannya cuman kemarin pas gue playtest yang free kick sih sebenarnya, mungkin karena udah lama juga gue nggak pakai sepatu yang materialnya knitting. Jadi ketika gue pakai sempet kerasa pas pemanasan lah ya, terutama sempet kerasa agak pegel gitu ya di bagian biasalah punggung kaki, tapi nggak lama gitu. Setelah mungkin 10 menitan gitu ya, 10 menitan gue pakai pemanasan, gue pakai juggling gitu ya, gue pakai dribbling, udah mulai enak. Jadi secara fitting nggak ada masalah sama sekali bagi gue gitu untuk sepatu ini. Nah, gimana dengan durability-nya? Ya, gue bisa bilang sepatu ini secara durability sejauh ini sih cukup oke ya, nggak ada masalah berarti juga, nggak kebuka walaupun gue pakai di 2 kali lapangan sintetik gitu ya. Cuman ya lapangan sintetik dalam kondisi normal gitu, jadi nggak ada masalah untuk durability, khususnya lem-leman ya, masih aman lah. Gue bisa bilang so far masih aman, kiri dan kanan masih aman, nggak ada yang ya nggak signifikan lah kalaupun kebuka ya. Cuman yang mau gue kasih tahu adalah di bagian yang licin-licin ini loh. Di bagian ini kan kayak di bagian quarter ini kayak licin ya, di bagian tengah ada yang logo Ortus ini ya, entah di efek glossy atau gimana, yang jelas ini agak licin. Nah, waktu gue cuci ya itu agak brodol-brodol gitu, ada yang brodol-brodol kayak ya, adalah pokoknya yang mungkin kalau lo yang punya Master juga ngalamin ya nih kayak gini nih, dia ada yang kayak brodol gitu tuh. Nah, kalau gue zoom kelihatan nggak ya ini ya, nih gitulah pokoknya ya. Tapi menurut gue sih nggak mengganggu performa sepatu ini sendiri gitu ya, cuman ya kelihatan jelek aja tuh logonya juga. Ini kalau gue gini copot udah logonya yang sebelah kiri.
Nah, pengalaman nih gua ketika pakai sepatu ini. Yang gue bilang tadi fittingnya enak, berarti ya gue pakai juga harusnya langsung enak gitu, dan betul langsung enak. Cuman masalah gue ketika gue pakai di mini soccer, sepatu ini licin. Gue nggak tahu ya apa karena tadinya gue udah wah ini nggak cocok nih, sintetik nggak cocok sama sekali nih gitu ya. Tapi ketika gue pakai di lapangan sintetik yang ukurannya gede gitu ya, yang ukuran normal lapangan bola, nggak licin gitu. Jadi gue abis itu gue asumsi oh ini kayaknya jenis rumputnya mungkin ya yang dipakai di mini soccer itu beda, asumsi gue sih. Cuman ya gue juga nggak ngerti sebeda apa gitu. Tapi yang gue rasa ketika gue pakai di rumput di lapangan gede sintetik, oke, nggak licin dan ya oke aja gitu ya, nggak apa ya, walaupun bentuk bentuk statnya bisa dibilang agresif gitu ya, khas sepatu speed banget gitu ya, blade terus kayak bumerang gitu. Tapi yang gue alamin dipakai di sintetik juga oke lah, nggak terlalu bikin was-was gitu ya. Kan kadang kalau lu pakai sepatu sintetik yang bener-bener sepatu bola di lapangan sintetik yang outsole-nya statnya bener-bener agresif, kadang lu takut ngunci gitu ya kan, agak was-was. Tapi ini so far gue pakai sekali di sintetik oke lah gitu ya, nggak ada masalah berarti. Nah yang ketiga gue pakai di lapangan rumput, gue pakai free kick, gue pakai dribble sedikit, gue pakai ada juggling juga ya kan. Ini sepatu memang memberikan kesan apa ya, enak loh. Sepatu ini tuh ini ngebuat gua kayak aduh vision kok nggak enak gitu ya. Jadi kayak gimana ya, ya yang jelas sih ada harga ada rupa lah gitu ya. Jadi gua sepatu ini ya sesuai ekspektasi gua gitu ya, nggak melebihi ekspektasi juga, sesuai aja gitu. Jadi ngeluarin duit 1 juta untuk beli ini menurut gua ya yang didapat ya oke gitu ya. Nyamannya dapet, ringannya dapet, enak lah gitu. Jadi sepatu ini untuk harga segitu ya cocok gitu. Dan lu juga udah nonton, mungkin udah nonton review si Tiempo Legend Academy gue ya, dengan harga yang selisih 300 ribuan gitu ya. Gua sih milih ini kemana-mana gitu ya. Cuman ya itu ya, gua nggak produknya lokalan kita itu, gue masih sanksi terhadap durability gitu ya, terhadap kekuatan sepatu itu sendiri. Gue nggak tahu seberapa kuat gitu. Yang jelas sepatu ini kalau lu nyari udah mulai susah di pasaran, yang barunya udah mulai susah, size-nya udah banyak habis. Kalaupun ada ya mungkin size yang jarang dipakai sama orang Indonesia gitu. Jadi ya udah mulai agak susah. Tapi gue sih ngerekomendasiin banget kalau lu punya duit 1 jutaan, lu pengen sepatu top grade gitu ya, maksudnya yang bisa bersaing lah dengan top grade luar. Ini menurut gue udah lumayan bisa bersaing ya. Gue nggak tahu durability-nya aja. Cuman ini sepatu udah ya masuk kategori sepatu enak lah. Bagi gue sepatu enak dan cocok untuk kaki lebar, cocok. Terus kalau yang kaki narrow ya bisa lo akalin mungkin pakai kaos kaki anti slip gitu. Pokoknya ini masuk all round, kaki jenis all round juga masuk menurut gue.
Kalau lu tanya nilai, ini sih istimewa lah ya. Istimewa lah, menurut gua istimewa, dan ya di 7 lebih mungkin ya. Kalau dikasih nilai gitu. Dan ya gua sih kepengen ngelihat Ortus ngeluarin model-model begini lagi lah gitu ya, yang full kangaroo leather, limited edition, tinggal dikasih nomor gitu ya kan, atau ya edisi spesialnya siapa lah gitu ya. Rizky Ridho mungkin udah cocok dikasih sepatu special edition ya kan, Ortus, bener nggak? Dan ya ini secara posisi kalau lo ngomongin sepatu ini ya sebenarnya cocoknya gelandang back gitu, walaupun winger juga menurut gue cocok karena ini memang masuknya ke seri katalis. Outsole-nya juga agresif, ringannya juga dapat gitu ya, di bawah 200 gram ya kalau nggak salah ya, di bawah 200 gram. Oke, segitu aja sih guys dari gua, review gua untuk si Ortus Catalyst Meister. Memang benar-benar sepatu Meister ya, maestro gitu ya. Good job Ortus. Kalau lu suka video ini, lu boleh like, lu boleh share ke temen lu yang mungkin masih ada size Meisternya, masih ragu pengen nyikat. Kalau saran gua, ada duit sikat aja, apalagi kalau misalkan dapat diskon kan, potongan harga gitu, sikat aja. Durability ya itu gua nggak tahu. Terus kalau pada akhirnya memutuskan subscribe habis nonton video ini, mantap banget, terima kasih guys. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.